Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Nugroho, NIM-nya 19113290. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang sehingga kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agensi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Perundang-undangan Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan, dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agensi asing dari luar, pergerakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semua bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa terancam dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi berbagai ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan tiga tujuan, yaitu yakni tujuan kesejahteraan, tujuan keadaban, dan tujuan kedamaian. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesetiaan berbagai pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalam adalah bersikap dan berbuat baik bagi bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara ini hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara ini sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai hubungan baik sama warga negara, menangkal ancaman nyata musuh bersenjata, tercakup di dalam bersikap dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Di sini unsur-unsur dasar bela negara: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program bela negara yang terbuka bagi seluruh
lapisan masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan atau Mehan Ramizar Rajoelina meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan 5 unsur tersebut di atas, dan program ini bukanlah sebagai bentuk wajib militer. Pada tanggal 23 Februari 2016, Mehan Ramizar Rajoelina kembali meresmikan peluncuran website resmi. Portal tersebut dimaksud untuk menjadi sumber penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program bela negara, dan masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan di portal tersebut. Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi pemerintahan darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sajifuddin Prawinegara di Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 28. Untuk selanjutnya, untuk kasus bela negara, beberapa kasus saat ini yang membuat berbagai negara termasuk Indonesia mengalami masalah seperti dalam hal ekonomi, pekerjaan, belajar mengajar di sekolah atau di perkuliahan. Tiba-tiba semua berhenti dikarenakan adanya virus corona yang meresahkan manusia. Virus corona atau SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan penyakit. Karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dan rangka pencegahan virus corona. Untuk selanjutnya, wujud bela negara masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebuah negara akan dinilai besar jika mampu melewati krisis besar dengan baik. Menurut Mahipal 2011, usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam pembelaan negara. Di Indonesia pernah mengalami saat reformasi bergulir, di mana ancaman perpecahan begitu nyata pasca kerusuhan Mei 1998. Meskipun harus memakan korban, sebagian anak bangsa, namun pada akhirnya Indonesia mampu melewati dengan mulus, bahkan menjadi negara demokrasi tersebar ketika setelah Amerika dan India. Kejadian yang hampir sama dengan kita hadapi saat ini, yaitu penyebaran virus corona global yang membuat resah seluruh masyarakat. Pertama, dengan adanya social distancing dan masyarakat harus tetap berada di dalam rumah, itu adalah salah satu wujud bela negara terhadap negara Indonesia. Dengan membatasi segala aktivitas di luar rumah, bisa menyelamatkan negara Indonesia. Dengan patuh masyarakat untuk terus di dalam rumah selama masih ada virus corona ini, maka masyarakat memutuskan rantai virus corona ini dengan tidak tertular dan
menularkan kepada manusia yang lain. Kedua, mengekspresikan emosi yang secara tepat. Selanjutnya, untuk melihat atau mendengar orang bersin dan batuk saja sudah curiga. Telah disosialisasikan untuk tidak berjabat tangan dan cipika-cipiki sementara waktu. Bahkan sholat Jumat pun diperbolehkan MUI untuk diganti dengan sholat zuhur dalam situasi yang pandemi di suatu wilayah. Yang ketiga, membangun solidaritas dan empati kepada sesama anak bangsa. Saat ada sebagian masyarakat terpapar virus corona dan ancaman penularan nyata dan dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain. Jangan ada yang ingin selamat sendiri. Saat seseorang mengalami sakit batuk, demam, dikasih flu, maka dengan penuh kesadaran diri agar mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, menjauhi dari kerumunan, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu dengan semangat untuk bangkit kembali dan meyakinkan diri serta terus berdoa agar kasus pandemi COVID-19 ini segera berakhir. 4 langkah tersebut merupakan bagian dari cerminan sikap bela negara dalam masa krisis COVID-19 ini. Bela negara tidak selalu dalam bentuk aksi-aksi heroik seperti masa perjuangan kemerdekaan. Namun setiap orang berbuat kebaikan untuk orang lain. Jika tidak mampu berbuat baik kepada sesama, setidaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, penutup bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini, masyarakat diharuskan untuk mewujudkan bela negara, seperti dengan jaga jarak, social distancing dengan orang lain, membatasi aktivitas di luar rumah, dan tetap di rumah saja. Menggunakan media sosial dengan bijaksana tanpa menyebarkan berita palsu mengenai virus ini. Demi terjaganya masyarakat Indonesia agar tidak terlalu resah, membuat sifat empati terhadap sesama dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Dan tetap semangat, yakin, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini segera berakhir. Itu wujud bela negara terhadap situasi yang sedang melanda dunia, khususnya di negara Indonesia ini. Sekian presentasi saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.